Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini di Jakarta Utara, ada di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2026. Pasca sholat Jumat nih teman-teman, 13 lewat ya. Rudat FM berada di sekitar zona utara nih teman-teman, yang berada di sekitar lintasan kereta api, jalur KA, kota Tanjung Priok dan sebaliknya, serta juga ada jalan tol dalam kota, tol pelabuhan ya, termasuk juga ada akses jalan RM Marta Dinata yang merupakan akses utama dari Tanjung Priok menuju ke arah Ancol ya teman-teman. Nah, DTM sudah berada di sekitar JPO Ancol Timur yang terhubung dengan Concourse JIS. Nah, di tanggal 25 Januari 2026 lalu, Pak Pram sudah groundbreaking untuk pembangunan JPO lanjutan ya, extension menuju ke Ancol Timur dari sekitar Jalan Lodan Raya ya teman-teman, atau Jalan Ketel ya, di sekitar Kali Ancol dan gerbang Carnaval Beach ya teman-teman. Kita ingin lihat sih sebenarnya ke arah sana, namun sepertinya tadi ada terkendala hujan. Ya, kita lihat dulu yang dekat-dekat nih teman-teman. Yang terdekat adalah tentu saja pembangunan stasiun JIS. Nah, sepertinya agak lambat nih teman-teman. Diproyeksikan bisa beroperasi bulan April kalau estimasi dari Pak Pram ya teman-teman, menjanjikan hal seperti itu. Dan saat ini saya lihat di paling barat ada beberapa rangka emplasmen atau peron yang merupakan tambahan dari yang sudah ada, namun sementara rangka atap belum dilengkapi juga dengan atapnya dari sejak kapan tahu ya teman-teman. Dulu janjinya kan tahun 2024, nah teman-teman, lalu pada saat pembangunan JIS ya diproyeksikan untuk dioperasionalkan stasiun JIS temporary, namun sepertinya hingga hari ini Februari ya, kemungkinan masih berlanjut. Mudah-mudahan sih memang janji Pram Dul ya, di bulan April bisa kereta api KRL KAI komuter ya bisa berhenti di sini dan naik turunkan penumpang, sehingga event-event yang reguler diadakan seperti Liga 1 atau Super League Indonesia, di mana home of Persija di JIS untuk laga-laga home ya bisa terselenggara dengan aksesibilitas yang lebih baik. Ada transportasi massal yang terhubung selain Transjakarta, yaitu KAI komuter. Mudah-mudahan segera nih terrealisasi. KAI agak-agak lambat nih. Kekurangan dana karena tersedat proyek bus barangkali. Bisa jadi ya teman-teman. Atau memang menunggu proyek tol Harbor 2 ini selesai. Kelamaan ya teman-teman, mereka masih proses pasang girder nih teman-teman, baru sebagian yang sudah terhubung antar tiang oleh girder, dan sepertinya pekerjaannya masih berlanjut dan kemungkinan cukup lama ya. Ini penampakan langsung ke Kampung Susun Bayam dan stasiun temporary JIS yang tidak tampak terlihat orang yang sedang bekerja ya, pekerja konstruksi di sana. Sayang sekali ya, akselerasinya lambat. Padahal tahun 2025 juga sudah lewat 2 bulan teman-teman ya. Nah, ini penampakan terkini ke arah gerbang Carnaval Beach Ancol Timur teman-teman, yang merupakan akses dari sisi timur untuk masuk ke area Ancol Taman Impian ya teman-teman. Waktu itu sempat ada dibangun oleh Jakpro di era Pak Anies Baswedan, yaitu Jakarta International E-Freak Circuit atau JIS Ancol, sirkuit Formula E yang sudah menggelar 3 kali balapan di sana ya, balapan Formula E, event internasional mobil listrik ya. Dan saat ini sepertinya di tahun 2026 absen lagi ya teman-teman, setelah waktu itu ada sempat absen juga di tahun 2024 pada saat ada gelaran politik, yaitu Pilpres, Pilkada, dan Pileg. Kemungkinan kontrak event Formula E belum diperpanjang ya oleh Pak Pramdul di era Pramdul yang saat ini sedang menjabat. Nah, jadi untuk extension dari JPO Ancol Timur ini
yang sebelumnya ini sudah dibangun pada saat gelaran Piala Dunia U17 tahun 2023 ya, di pertengahan tahun 2023 hingga akhir, namun tidak sempat dipakai ya karena belum selesai waktu pergelaran Piala Dunia U17 antara bulan November hingga Desember 2023 lalu. Alhasil dipakainya pada saat konser yang kalau tidak salah setelahnya ya, ada Maroon 5 di sana yang menggunakan JPO ini untuk akses mereka yang memarkir kendaraan di sekitar GH Ancol dan kemudian berjalan kaki kurang lebih barangkali sekitar 50-100 meter menuju ke pintu masuk JPO Ancol ini. Nah, nanti setelah di groundbreaking oleh Pak Pram, JPO yang sepanjang 166 meter akan disambung juga dengan jalur pedestrian yang mengarah ke Ancolnya barangkali ya, dan kemudian terhubung dengan JPO yang sudah existing. Nah, semoga dengan dua hal ini ya, ada stasiun KAI Komuter JIS yang kemungkinan akan beroperasi di bulan April, semoga kita doakan ya bisa on time. Termasuk juga JPO Extension yang menuju ke Ancol Timur yang akan beroperasi juga bulan Juni 2026 dapat terselenggara atau terrealisasi dengan baik sesuai waktunya ya, dan bisa menghubungkan JIS dengan beberapa titik terkait dengan parkir kendaraan umum di Ancol dan kendaraan pribadi maksud saya di Ancol, dan juga transportasi massal atau transportasi umum yaitu KAI Komuter yang menjadi andalan baru bila mana ini terlaksana selain Transjakarta ya teman-teman. Nah, selain itu juga aksesibel yang lainnya tentu saja ini ada pembangunan proyek tol Harbor 2 atau jalan tol Pelabuhan 2 yang kemungkinan masih lama ya. BRTP memperkirakan ini 2027 masih berjalan karena baru sebagian girder yang terpasang ya, yang akan menghubungkan Tanjung Priok menuju ke arah barat. Ada fluid juga, ada beberapa bagian exit di Ancol Barat juga barangkali ya teman-teman. Termasuk barangkali bila mana ada exit menuju ke JIS, sangat baik nih untuk aksesibilitas. Selain juga Jalan Mata Dinata yang sudah relatif padat dan banyak penyempitan terutama karena dampak dari proyek pelabuhan ini, tol pelabuhan ini teman-teman. Selain juga beberapa kali di tahun ini serta tahun 2025 dampak rob nih teman-teman Kali Ancol ya, yang berhubungan langsung dengan Teluk Jakarta, beberapa kali terdampak rob, banjir rob ya, yang menggenangi sekitar Jalan Mata Dinata ini yang akan mengganggu lalu lintas bila mana ada event ya, termasuk juga saat reguler seperti ini. Dan kali ini memang relatif tidak tergenang, namun juga ini penyempitan karena proyek tol menyebabkan tersendatnya arus kendaraan di area ini. Penampakan proyek Jalan Tol Pelabuhan 2 elevated yang melayang ya teman-teman. Selain tol existing, fluid Tanjung Priok dan sebaliknya Tanjung Priok fluid. Nah, ini agak sedikit berantakan ya penampakan di bawahnya. Banyak sekali material proyek dan pekerjaan fabrikasi di bawahnya, sehingga mempersempit akses Jalan Mata Dinata yang sudah terlanjur padat. Ada penyempitan pula sehingga kesehariannya sangat terganggu ya. Mudah-mudahan bisa segera tuntas nih teman-teman untuk keindahan, aksesibilitas yang baik di sekitar JIS, terutama di sektor utara ya. Dan barangkali setelahnya bisa ditata lebih baik dengan jalur hijau yang barangkali lebih indah ya di kolong tolnya. Sehingga JIS tidak hanya sekedar aksesibilitasnya baik, tapi juga estetikanya juga diharapkan sih lebih baik lagi ya bila mana tol pelabuhan ini segera diselesaikan. Keretanya belum berhenti nih teman-teman di bulan Februari 2026 ini. Mudah-mudahan di bulan April bisa berhenti di sini dan naik turun penumpang. Kita doakan bersama ya. Janji Pak Pram terkait dengan penggunaan KAI Komuter sebagai moda akses untuk menuju JIS kerjasama dengan BUMN yaitu KAI Komuter.